Dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 kita dapat bersilaturahmi dalam acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak. Nah, serta sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu kepala sekolah yang mewakili yang saya hormati, serta ibu dan bapak guru yang saya hormati, Pak Anggi calon guru penggerak yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teti Sartika, bertugas di SDN Sukaraja 1, bertempat tinggal di Mekarsari. Nah, mungkin berdekatan dengan SMP ya di sini. Nah, sedikit perkenalan ibu ya, bahwa anak saya keduanya merupakan alumni yang kedua masih di sini ya. Yang pertama adalah alumni SMP 2. Ibu terima kasih atas bimbingan dan arahan tuntunan untuk anak saya yang akhirnya kemarin itu sudah sidang selesai dengan nilai A semua, mungkin berkat bimbingan ibu dan bapak semua ya. Alhamdulillah, mungkin seorang ibu saya merasa bangga walaupun itu hasil yang seperti apa, karena anak saya sudah tidak memiliki ayah lagi ya, karena sudah 1,5 tahun suami saya meninggal dalam keadaan yang sakit lama 7 tahun 10 hari. Ketika Ratu yang sekarang 9E lagi kelas 7, sedang kelas 7 waktu itu sama Ibu Siti wali kelasnya. Mohon bimbingannya untuk anak saya. Terus terima kasih bimbingan untuk anak saya yang sudah lulus yang jadi alumni. Semoga ibu menjadikan pahala yang terindah, yang terbagus di sama Allah ya, yang dimana saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan doa buat ibu dan bapak semuanya. Itu hanya sekedar perkenalan ya. Kemudian ibu dan bapak yang saya hormati, dalam kegiatan ini yaitu dalam pendampingan individu kedua, di mana hari ini akan Pak Andi akan mendesimasikan tentang visi guru penggerak. Tetapi di dalam saat ini bukan visi guru penggerak yang akan dijadikan diskusinya, tapi visi sekolah. Nah, mohon maaf ya Ibu, karena biasanya kebanyakan kalau visi sekolah itu dibuat oleh kepala sekolah sendiri, atau kadang-kadang mungkin kalau di SMP atau di SMA visi sekolah itu dibuat dengan makase gitu ya, atau dengan seksi kurikulum mungkin ya. Nah, kalau di SD biasanya kadang-kadang kebanyakan, mungkin tidak semua, visi itu dibuat oleh kepala sekolah. Apalagi kepala sekolahnya yang baru, mungkin kita lanjutkan aja visi yang sudah, mungkin seperti itu ya. Nah, yang akan kita diskusikan saat ini yaitu visi sekolah yang ada di SMP 2 dengan apakah maksudnya gini, visi yang di SMP 2 itu sudah mengarah belum ke yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, di mana visi itu harus berpusat pada siswa, begitu ya. Karena pendidikan yang sekarang ini, bahwa pendidikan itu berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Karena saat ini kebanyakan bahwa kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka. Visi-visi yang sudah memang berasosiasi suka begini. Yang penting visi itu betul-betul mudah diingat, mudah untuk diucapkan, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau saat ini visi yang akan kita diskusikan dan kita buat bukan berarti visi di SMP 2 itu salah, bukan seperti itu ya. Tapi mari kita sama-sama dilihat kembali apakah visi di SMP 2 itu sudah sesuai yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, kemudian terutama berpusat pada siswa itu ya. Nah, untuk pemaparannya nanti
Anggi akan menjelaskan. Saat ini Pak Anggi adalah CGP, di mana saya sebagai PP-nya, pendampingannya harus mendesiminasikan bagaimana visi untuk sekolah yang betul-betul relevan dengan kurikulum Merdeka, mungkin seperti itu yang akan kita diskusikan ya. Nah, kemudian saya mendampingi Pak Anggi selama 6 bulan. Sebetulnya kesini itu bukan pertama ya. Nah, seperti yang kemarin yang sudah saya lakukan di bulan Juli, bahwa pendampingan pertama cukup, waktu itu hanya saya, Pak Anggi dan kepala sekolah. Nah, untuk pendampingan kedua, saya mohon maaf kepada Ibu Wakasek, juga Ibu dan Bapak Guru. Saya sadar di jam sekarang ini pasti Ibu dan Bapak itu punya tugas untuk mengajar, tapi mohon kolaborasinya demi kepentingan kita semua dan saling mendukung ya, berkolaborasi. Semoga dengan adanya CGP bisa merealisasikan apa ilmu yang didapat dari CGP ya. Dan apalagi melihat Ibu dan Bapak di sini masing-masing muda ya. Nah, insya Allah semangat menjadi CGP-nya kuat ya. Nah, karena tanpa sadar dengan ilmu CGP saya sendiri pun merasakan untuk diri pribadi juga untuk ke sekolah sangat dirasakan itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu dan Bapak bisa mengikuti program guru penggerak. Kebetulan kalau dilihat dalam SIM PKP sekarang ada lagi untuk Sumedang angkatan ke-20. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa mengikutinya ya. Nah, selanjutnya nanti di dalam diskusi ini saya hanya sebagai moderator, Pak Anggi lah akan yang memandu semuanya. Nah, untuk sampai saat ini Pak Anggi di dalam CGP itu sudah memiliki ilmu yang didapat dari modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, di dalam modul 1.4-nya baru sampai rupal ya Pak ya hari ini. Nah, nanti Pak Anggi sedikit akan memaparkan seperti apa modul yang didapat, kemudian kita sama-sama berdiskusi. Mungkin demikian ya. Selanjutnya mohon waktunya untuk Ibu Wakasek membuka kegiatan ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan desiminasi visi misi. Saya berdiri di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan sedang tidak sehat. Ya, mohon maaf saya berdiri di sini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu guru pengajar praktik yang sudah hadir di sini. Saya juga mohon maaf apabila dalam penerimaannya ini kurang berkenan Ibu Bapak Ibu. Kemudian saya juga merasa bangga sekali berada di sini. Ini adalah kesempatan yang baik Pak Anggi, di mana kita akan membahas mengenai visi misi SMK Negeri 2 Sumedang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa visi misi SMK Negeri 2 Sumedang ini merupakan tahun terakhir Pak Anggi, tahun keempat. Ini bisa juga dijadikan sebagai review untuk visi misi SMK Negeri 2 Sumedang. Mungkin ini bisa jadi tolak ukur nanti apakah ada perubahan untuk kedepannya. Ini adalah periode terakhir di 4 tahun, jangka 4 tahun, yaitu 2024-2025. Nah, nanti bisa dijadikan landasan apakah ada perubahan atau tidak. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, itu aja dari saya. Untuk itu, untuk kegiatan desiminasi kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Apalagi
kelihatannya visinya memang ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini menjadikan bisa memotivasi ibu dan bapak untuk menjadikan visi sekolah yang betul-betul berdasarkan kurikulum merdeka dan berpusat pada siswa ya. Acara selanjutnya yaitu bahwa tadi pengantar tujuan sudah saya sampaikan, kemudian merumuskan kalimat rumpang di mana tujuannya kepada visi sekolah SMP 2 mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yaitu dari siswa sendiri ya, mendiskusikan inisiatif perubahan. Nah, kepada Pak Anggi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala yang diwakili oleh Ibu Tuti sebagai Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Teti sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 11 dan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan semua yang saya hormati, terima kasih telah datang dan bisa hadir mengikuti diseminasi ini ya. Terima kasih juga buat sekolah yang telah mendukung terlaksananya CGP Angkatan 11 ini, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir 1 bulan ya, sampai 1 bulan. Itu mungkin ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk SMP Negeri 2 Sumedang. Kemudian puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Rabbi, yang mana dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama mungkin yang saya akan lakukan dalam pendampingan 2 ini yaitu mengenai diskusi atau diseminasi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang dimana tujuan dari CGP ini adalah merumuskan visi sekolah SMP 2 Sumedang, yang dimana tadi katakan oleh Ibu Tuti bahwa ini adalah tahun keempat ya, jadi kemungkinan tahun ajaran baru mungkin ada visi yang dirubah kemungkinan. Mungkin kita akan mendiskusikan visi yang ada di sekolah sekarang ini. Nah, ini perkenalan saya sebagai CGP Angkatan 11. Kemudian ini adalah Dr. Tata MPD. Beliau adalah fasilitator yang memfasilitasi saya dan Ibu mungkin dalam kegiatan kompetisi dalam kegiatan CGP Angkatan 11 ini. Kemudian ada Ibu Teti Sartika SPD. Beliau adalah pengajar praktik yang mendampingi saya sendiri mulai dari awal CGP sampai nanti akhir bulan Desember seperti itu. Dan semoga beliau diberi kesehatan dan bisa berjalan lancar sampai akhir. Nah, ini mungkin ke ice breaking dulu ya. Nanti kita lihat dulu. Ini sebuah video, bisa dilihat. Mungkin itu ada problemnya sama ya di sana, tapi penyelesaiannya yang berbeda. Oke, diulang lagi. Ini video pendek. Yang satu pelan-pelan mengikuti arus jembatan ya, yang kecil. Yang satu langsung begitu saja. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan maksud dari video ini barangkali. Makasih. Perkenalkan nama saya Aditya, kebetulan saya mengajar guru olahraga
yaitu pertama, boleh dipetan Pak Gil. Nah, yang pertama, karena itu ada jembatan lurus, ada lubang di situ. Apabila si pesepeda melintasi, kemudian memasuki lubang, berarti sepeda tersebut kemungkinan masuk ke dalam jurang gitu, atau misalkan tarik. Sementara posisi yang kedua memiliki kreativitas yang tinggi dengan membaca situasi, yaitu dengan menghilangkan sepeda tersebut sehingga bisa melewati tanpa adanya hambatan. Mungkin sedikit yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adit untuk refleksi dari video ice breaking tersebut. Mungkin betul ya tadi yang dijelaskan Pak Adit, bahwa video ini adalah kita tujuannya sama, visi kita sama, tujuannya, visi kita sama, cara masalahnya sama, cara itu sama, tujuannya bedanya adalah, cuman yang kreativitas itu adalah ya kreativitas kita, ya sama metode kita mau gimana gitu. Apakah mau yang caranya yang tadi seperti tadi pelan, gitu. Ada juga kita di sini dari video itu kita di sini tujuan kita dan penyelesaian kita atau permasalahan kita pasti sama. Cuma gimana caranya untuk kita berkreasi atau berkreatif, ya tujuan kita menuju ke depan. Nah, di sini kita kaitkan dengan visi bahwa dengan adanya visi ini saya tujuan sama. Cuma nanti penyelesaiannya juga sama. Cuma nanti pandangannya kita itu berbeda. Untuk ice breakingnya mungkin nanti ini ada kesepakatan diskusi ya, yang biasa di kalau di dalam CGP itu pasti ada kesepakatan kelas seperti itu. Ya mungkin nanti yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara maka peserta lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi diskusi dengan gembira. Yang kelima, diperbolehkan makan dan minum. Seperti itu. Nah ini tujuan diskusinya yaitu mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah ini sebelumnya saya sudah belajar terkait modul 1.1, 1.2 dan 1.3 yang dimana yang pertama itu adalah tentang filosofi pendidikan Indonesia. Nah di sini bahwa landasan filosofi pendidikan Indonesia ini adalah landasan pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai landasan, sebagai dasar. Nah di sini membahas konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan menerapkan pendidikan pada abad ke-21 pada konteks budaya atau lokal di tempat asal. Jadi mungkin di modul 1.1 itu tentang landasan Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan dalam kebiasaan yang ada di lokal budaya. Jadi budaya yang ada di kita, mungkin budaya kita adalah kebiasaan seperti sholat duha bersama, itu adalah sebuah landasan yang diajarkan dalam modul 1. Banyak kebiasaan yang lain yang kita lakukan, mulai dari penyambutan di pagi hari, kemudian ada juga literasi, terus ada jumsi juga di hari Jumat seperti itu. Kemudian di modul 1.2 di sini tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah di sini lebih menggali lagi tentang nilai-nilai peran guru penggerak. Nah di sini saya itu bagaimana cara memahami mereka dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, jadi di dalam nilai dan guru penggerak itu gimana caranya kita bisa memberikan kepada siswa-siswa kita, ya, bahwa kita sudah dikasih nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya pada modul 1.3 yaitu membangun visi sekolah. Nah sekarang yang kita akan jelaskan itu nanti ada di visi sekolah.
Modul ini membahas mengembangkan visi yang inovatif dan memastikan visi tersebut terintegrasi dalam praktek sehari-hari di sekolah sesuai profil dan pelajar siswa. Oke, terima kasih Bapak, hatur nuhun kasubingan anak. Kita lanjut ya, mungkin itu yang saya lakukan udah 3 modul. Yang kemudian, nah sekarang kita ada kata-kata rumpang, ya kalimat rumpang. Di sini kita punya cita-cita untuk murid. Nah nanti saya akan membagikan stick note, ya nanti Bapak Ibu bisa mencatat atau menjawab pertanyaan yang ada di sini, ya. Nanti kita memimpikan murid yang gimana, ya boleh singkat-singkat. Terus kita percaya bahwa murid adalah seperti itu, ya. Sebentar saya akan membagikan dulu stick note dan nanti ditempelkan di sebelah sini seperti itu, ya. Oke, sekarang satu aja dulu ya. Jadi untuk sekarang kita menjawabnya adalah nomor 1 dulu. Kita memimpikan murid yang gimana? Ya, seperti itu. Enggak, ini hanya untuk sekarang untuk mengisi yang stick note aja dulu. Untuk nomor 1 kita memimpikan murid yang seperti apa? Kalau sudah bisa ditempel ke depan. Ya, satu aja.
Selanjutnya nomor 2 di selanjutnya pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kalau yang sudah bisa ditempel kembali. Enggak, ibu ada atas bapak biasa ditempel. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan itu warna oranye.
Untuk yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mana itu kapayun anu atas biasa nempel di payung. Baru masuk. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuat kata rumpang. Ya, di sini saya akan baca 3 saja, yang akan setiap poinnya akan saya baca 3. Yang pertama, kita memimpikan murid yang soleh solehah, hormat kepada orang tua, berpikir kritis, berkarakter dan berprestasi. Yang kedua, kita memimpikan murid yang soleh dan solehah, bertakwa, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di sekolah maupun di rumah, dan berbudi pekerti. Yang selanjutnya, kita memimpikan murid yang pertama itu murid yang berkarakter baik. Ya, mungkin itu dari 3 orang yang barusan saya sebut. Jadi kita ketahui di sini kita kita dapat simpulkan bahwa kita memimpikan murid yang seperti tadi Bapak Ibu sampaikan, bahwa kita itu pengen siswanya soleh dan solehah, ya, kebanyakan seperti itu. Kemudian berakhlak mulia, ya, dan yang selanjutnya yaitu berkarakter. Ya, tadi ada berkarakter dan berbudi pekerti. Nah, di sini bahwa sesuai dengan visi sekolah itu adalah bertujuan ingin memimpikan murid yang mempunyai akhlak yang baik seperti itu. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter dan keunikan masing-masing, keistimewaan dan bakat yang dapat digali dan mempunyai potensi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang masih bisa berubah dan berkembang. Yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah siap untuk diajar, berani untuk berubah,
siap untuk bekerja keras dan memiliki mimpi. Oke, itu ya. Jadi kita baru dapat simpulkan, kita percaya bahwa murid kita itu punya potensi yang harus dikembangkan dan harus digali ke depannya seperti itu. Oke, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, yang pertama di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang memerdekakan siswa, dan pendidikan yang menuntun. Oke, yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter agar setiap siswa memiliki adab dan ilmu yang baik. Nah, di sini juga sama ya, tujuan kita sama ya, bahwa di sekolah kita mengutamakan adalah pendidikan karakter. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mencapai cita-cita, kesuksesan, tujuan harus ada upaya dan kerja keras yang dilakukan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus terus belajar untuk meraih cita-cita dan terus berperilaku yang baik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Nah, di sini semua hampir sama ya, bahwa cita-cita kita itu ingin mengembangkan potensi yang ada di siswa dengan karakter yang berbeda-beda dari murid. Seperti itu. Nah, di sini mungkin nanti tujuannya adalah ke visi sekolah ya, bahwa tujuan kita adalah untuk menuntun murid, untuk memberikan potensi yang ada pada murid. Ya, di sini juga dijelaskan bahwa mengutamakan pendidikan karakter, pendidikan yang berpihak pada murid, dan untuk menuntun ya pada murid seperti itu. Mungkin itu untuk kalimat terumpang cita-cita kita pada murid itu seperti apa, bahwa kita tujuannya sama seperti itu. Cuma nanti tadi seperti tadi yang dijelaskan pada video adalah berbeda ya, berbeda cara pandang kitanya kepada murid tersebut. Baik, selanjutnya, nah ini kita akan mendiskusikan visi sekolah kita SMP Negeri 2 Sumedang. Yang visinya itu hebat. Tapi sebelum hebat itu ada dulu ya, mewujudkan sekolah hebat di tahun 2025. Nah, ini visi sekolah kita. Ini hebat itu dari apa? Ya, ini akronimnya dari H itu humanistik dan religius. Kemudian E-nya itu efektif dan efisien. Yang ketiga itu B, bright and behave. Kemudian A-nya itu adalah aktif dan kreatif. Dan T-nya itu adalah talented dan skillful. Mungkin di sini juga sudah seluruh ya, bahwa di dalam profil pelajar Pancasila juga sudah ada semua ya, sudah ada di semua, dari ada H, dari E, B dan A dan T sudah menuju ke profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, di sini juga kita banyak ya, banyak contoh-contohnya. Mungkin dari contoh A ada aktif dan kreatif. Mungkin di sini kita banyak siswa-siswa yang aktif mengikuti kejuaraan-kejuaraan misalkan seperti itu. Kemudian ada talented, skillful ya. Di sini banyak anak-anak kita yang mempunyai talenta ya, seperti menari ya, seperti yang public speakingnya yang bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, di sini juga religius. Nah, yang utama itu adalah di religius dan humanistik. Kita mengedepankan religius. Kenapa? Karena kita sudah setiap hari pembiasaan ya keagamaan. Mungkin di sini ada mayoritas agama Islam dan ada juga yang non Islam, Kristen. Mungkin nanti juga ada dengan Bapak Hosni
sebagai pengajarnya. Di sini tadi juga kita di sana itu mengadakan sholat duha, dan yang agama non Islam di sini mengadakan keibadatan seperti itu. Nah, mungkin itu untuk visi SMP Negeri 2 Sunda. Baik Bapak, terima kasih ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi kenapa kita sama-sama mengisi kalimat rumpang? Nah, kalimat rumpang yang sudah tadi Pak Anggi sajikan, Ibu dan Bapak mengisikan. Nah, tujuan dari mengisi itu di mana kalimat-kalimat rumpang itu menjadikan salah satu dasar untuk membuat visi SMP 2 ya. Nah, kemudian apabila misalnya tadi kita memimpikan murid yang seperti apa, nah Ibu dan Bapak bisa mengapresiasikan dengan sendiri harapan dan tujuan kita ingin menjadi supaya siswa di SMP 2 itu seperti apa, silakan. Nah, dan tadi dari yang apa yang sudah Ibu jawab, Pak Andi sudah membacakan semuanya. Kita sama-sama diskusikan kembali. Belum tentu, maksudnya gini, apa yang tadi Pak Andi paparkan hebat ya. Nah, itu bukan menjadi satu bahwa itu sudah peak menjadi visi SMP 2. Mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin hanya Pak Andi menyodorkan. Nah, kemudian Ibu dan Bapak tidak mesti misalnya gini, ketika Pak Anggi menyodorkan bahwa saya merencanakan visi seperti ini untuk SMP 2. Nah, Ibu dan Bapak silahkan berkomentar apakah apa yang Pak Anggi itu sudah setuju atau tidak. Silahkan Ibu dan Bapak sama-sama berdiskusi, dan diskusi yang lebih baik itu dihadirkan oleh Bapak Kepala, Bapak Kada gitu ya. Sekarang yang diwakili Ibu Wakase, kemudian Ibu dan Bapak Guru juga ada, minimal berapa persen harus hadir supaya karena visi yang akan kita buat itu untuk keseluruhan warga SMP 2. Nah, kemudian tadi yang minta yang hebat Pak Anggi. Nah, di sini udah terpapar satu-satu. Menurut Pak Anggi itu udah semuanya mencakup profil belajar Pancasila dan berpusat pada murid. Andaikan ada Ibu dan Bapak masih misalnya ada undang-undang nih, kalau saya mau bertanya ke Pak Anggi silakan. Karena sedikit ya saya ini untuk pendidikan saat ini yaitu betul-betul berpusat pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Saat itu ini pengalaman saya sendiri ya Ibu Bapak. Ketika ada anak yang kesiangan, berkali-kali kesiangannya bukan hanya 1-2 kali. Ada berulang kali dia kesiangan terus. Terus ada lagi yang mengerjakan PR tidak berkali-kali juga tidak mengerjakan. Kita sebagai guru berkeinginan bagaimana mendisiplinkan anak itu. Semua guru pasti menginginkan hal yang itu kan. Tujuan kita bukan marah ke dia, tapi bagaimana nih mendisiplinkan. Karena kita di sini guru untuk keseluruhan. Pada saat saya belum mengenal pendidikan guru penggerak, terus terang saya melakukan seperti ini. Nih, coba kamu belum mengerjakan PR, yang belum mengerjakan PR kerjakan aja dulu di luar kelas ya. Nanti kalau udah selesai silahkan bawa ke Ibu. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Kemudian ketika itu yang tidak PR, kalau kesiangan juga ditegur. Kamu itu gimana sih, udah tahu sekarang gitu kan? Kita tuh jam berapa masuk kan jam 7, sekarang udah setengah 8, dan kamu udah berapa kali berulang seperti itu. Itu yang saya lakukan. Ketika saya sudah mengenal CGP, nah ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Nah, setelah mengenal CGP, ternyata ketika anak kesiangan bukan menegur artinya ya, tapi bagaimana nih menyadarkan dia. Maksudnya seperti ini yang saya lakukan. Sini nak, kamu tahu jam berapa sekarang? Jam 7.30 Bu. Nah, kamu tahu sendiri, di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan kelas. Dan kita disepakati semua bahwa masuk itu jam 7.00. Kamu sadar jam berapa sekarang? Iya Bu, maaf. Jadi bukan teguran, tapi bagaimana menyadarkan kepada anak itu supaya dia mendisiplinkan diri gitu. Nah, untuk saat ini seperti itu ya mungkin. Nah, kemudian tadi apa yang dipaparkan Pak Anggi juga salah satunya adalah murid yang berkarakter betul. Seorang guru itu bukan memproduksi sebuah barang. Kalau kita memproduksi sebuah barang, kita buat hari ini, kita jual dan kita dapatkan hasilnya. Kalau penjual, tapi seorang guru adalah memproduksi sebuah karakter. Dan memproduksi sebuah karakter itu kan tidak semudah membuat sebuah barang.
Jadi butuh proses, butuh waktu, dan nanti hasilnya pun tidak akan secepat itu. Mungkin saat ini ibu dan bapak guru SMP, ibu akan merasa bangga dan segalanya ketika anak itu sudah kerja. Nah mungkin itu yang kita buat dan produksi untuk saat ini ya. Nah itu hanya sekilas mengulas ya, kalau pembelajaran di KHD itu seperti itu modul titik 1. Nah kemudian kita kembali bahwa visi SMP 2 itu adalah yang sudah disodorkan Pak Agi. Untuk pribadi saya memang bagus ya, dengan singkatan hebat itu kan betul-betul terinci ya. Tapi bukan berarti visi SMP 2 harus tok yang itu. Silakan sama-sama diskusi. Mudah-mudahan memang visi ini relevan dengan hati dan ibu untuk warga sekolah SMP 2. Adapun misalnya, oh Bu ini ada masukan seperti ini, misalnya Bu ada yang kurangnya atau ditambahkan, itu lebih baik ya. Nah silakan ibu bapak diskusi, kami buka untuk tanya jawab ya. Persilakan mengapa ibu bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, perkenalkan lagi, nama saya Aditya, kebetulan mengajar mata pelajaran PJOK. Yang ingin saya tanyakan Ibu terkait yang telah Ibu paparkan tadi berikut Pak Aki, karena tujuan kita sama, mungkin caranya aja yang berbeda, mungkin seperti itu ya. Nah, sementara seorang guru itu kan kita dituntut untuk tadi Bu menciptakan karakter anak, bukan menciptakan, membentuk karakter anak dengan sebuah proses gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengkolaborasikan? Karena kan yang namanya siswa ada tingkatan tahapan pembelajaran dari tingkat sekolah dasar, menengah, kemudian tingkat lanjutan dengan pemikiran baik dari tenaga pendidiknya, kemudian lingkungan yang membentuk bagaimana supaya bisa mengkolaborasikan itu semua agar anak didik kita, apalagi di perkembangan zaman sekarang, notabene-nya perlu filter itu ya, karena sumber teknologi itu sangat cepatnya gitu. Maka dari itu tugas ya kita semua sebagai tenaga pendidik, bagaimana caranya tetap mengawasi, kemudian memberikan arahan kepada anak supaya anak tersebut bisa terselamatkan gitu, dalam konteks anak didik kita bisa memiliki karakter dengan penuh bimbingan, karena di tingkat tadi baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjutan memiliki tenaga pendidik yang memiliki pola pandang yang berbeda. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menselaraskan kemudian mengkolaborasikan itu semua. Itu aja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adit. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana cara mengkolaborasikan siswa ya? Bagaimana cara kita itu sebagai guru ya? Guru di sini adalah pengennya menjadikan siswa itu berkarakter, kan tadi tujuannya berkarakter. Nah di sini kita harus kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Yang pertama itu dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat, ya, dan dengan murid juga seperti itu. Nah di sini kolaborasinya adalah bagaimana cara menjadikan program-program yang ada di sekolah, ya, dengan mensukseskan misalkan ya apabila seperti biasa pagi-pagi itu kita ada program pembiasaan. Nah, berarti kita misalkan pembiasaannya itu jam 6.40. Nah, jadi kita bagaimana Bapak Ibu guru ini berada di ya lebih awal dari anak-anak seperti itu. Nah, itu kita mengkolaborasikan. Berarti mengarahkan bagaimana Bapak Ibu guru bisa menjadi panutan, menjadi figur ya, sebagai contoh bahwa Bapak Ibu guru itu bisa ada di sekolah, bisa mengadakan sholat duha bersama juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah sosialisasi ya, bagaimana ketika nanti kita
ada di rapat ataupun di diskusi, atau nanti kita kan akan kedepannya ada wadah ya, namanya itu kelompok belajar. Nah di sana juga kita bisa berkolaborasi, apa saja yang ingin yang kita harapkan seperti tadi ya, ingin misalkan siswanya itu pengen seperti ini, berkarakter, tapi dengan catatan menyelamatkan siswa. Nah kita di sana bisa berkolaborasi ya, menyampaikan diskusi apa saja sih yang harusnya kita lakukan seperti itu. Ya mulai dari awal permasalahannya dulu, apa dulu masalahnya, kemudian identifikasi masalahnya apa, setelah di masalah identifikasi, kemudian solusinya bagaimana seperti itu. Nah itu mungkin bisa dilakukan dalam kobel belajar seperti itu. Kemudian kepada siswa juga setiap pagi kita ada pembiasaan. Nah di sana kita bisa menyampaikan kata-kata atau untuk siswa yang bisa merubah sikap yang biasanya tadinya kesiangan. Tadi juga kan ada beberapa siswa yang kesiangan, tadi juga ditegur seperti itu ya, diberi arahan ya, bukan ditegur tapi diberi arahan supaya mereka itu tidak mengulangi lagi ya, seperti itu. Kemudian yang selain itu dengan tadi kolaborasi, kemudian wadah kobel belajar, karena di sini kita kobel belajarnya kita mengaktifkan kobel belajar SMP Negeri 2 Sumedang. Nah, saya harap juga Bapak Kepala dan Ibu Wakasek bisa memfasilitasi nanti ke depannya kita dapat mendirikan atau mengadakan kobel belajar yang lebih aktif seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali Ibu bisa menambahkan, barangkali ada. Ya baik Bapak Ibu, sebetulnya saya tugas di sini moderator ya, tapi ini sedikit berbagi saja. Tapi kalau untuk lebih fokusnya, karena masih memakan waktu yang agak lama ya, tadi menggarisbawahi kembali bahwa anak yang kesiangan itu bukan teguran ya, tapi kesadaran yang dimana di modul 2 nanti Pak Andi akan mendapatkan ilmunya. Tapi mohon maaf untuk saat ini Pak Andi baru 1.4, jadi belum sampai ke KSE ya. Nah bentuk cara kita bagaimana menyadarkan siswa supaya tidak terjadi kesiangan dan segala macamnya itu adalah ada di modul 2 tentang KSE. Nah kemudian untuk tadi Bapak yang ini saya hanya sekedar menambahkan ya, karena paparan Pak Andi sudah bagus. Nah kita kembali ke modul 1.1 ya. Nah bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa, betul ya Pak. Tapi di lain itu bahwa kita juga pendidikan harus betul-betul melihat minat dan bakat anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Ini pengalaman saya juga ya. Ketika saya mengajar, misalnya hari Senin itu adalah pelajaran IPAS kalau sekarang ya, kalau dulu IPS misalnya. Nah untuk anak-anak, kalau misalnya nih anak Nina, besok kalian akan pembelajaran mengenal tentang sejarah. Silakan sebelum Ibu menjelaskan, kalian hafalkan 5 pahlawan, tentang pahlawan. Untuk anak sekarang, jangankan harus menghafal 5 ya Bu, mendengarnya aja udah enak mungkin zaman sekarang. Nah, bagaimana kita menstrateginya? Buat strategi pembelajaran. Contohnya menggunakan model drawing yang mungkin untuk di SMP seperti itu ya, yang bola lempar seperti itu. Nah, kemudian misalnya gini, kita juga harus perhatikan juga kalau strategi pembelajarannya, misalnya tidak dibuat anak itu aktif, tidak buat menyenangkan, pasti anak itu akan jenuh ya. Nah, kemudian untuk metode ceramah itu hanya 15% dari semua pembelajaran. Jadi buatlah sedemikian rupa bagaimana pembelajaran itu supaya betul-betul di kelas itu mengaktifkan anak dan membuat anak senang. Itu seperti itu ya. Nah kemudian kembalikan tadi mengingat bahwa apa yang ingin jadikan harapan dan tujuan Bapak supaya apa yang diinginkan di harapan Bapak bisa diikuti oleh anak. Kita ingat kembali minat dan bakat siswa, karena minat anak yang A tidak akan sama dengan minat yang B, maka kita dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ke situ. Nah andaikan nanti Pak Andi sudah mengenali modul 2 tentang KSE dan berdiferensiasi, mungkin Bapak bisa diseminasi berbagi dengan Ibu dan Bapak
sehingga apa yang kita harapkan dalam pembelajaran bisa diikuti oleh anak semuanya. Insya Allah Pak Andi, kalau saya di sini sedikit berbagi nanti meminta waktu ya untuk kegiatan ini. Mohon maaf ya Bapak. Yang penting kita misalnya ini ada sedikit cerminan ya. Ketika saya mengajarkan, besok kalian dites puisi Ibu kita Kartini misalnya ya. Ingat ya, besok kalian hafalkan, buka buku di halaman 60 ada puisi tentang Ibu Kartini. Besok kalian hafal dan nanti Ibu tes satu-satu. Untuk saat itu sebelum saya mengenal CGP, tapi alhamdulillah setelah mengenal CGP ternyata apa yang saya lakukan salah. Karena minat dan bakat anak itu berbeda-beda. Jadi kita harus belajar tentang berdiferensiasi, yaitu minat dan bakat. Jadi gini, anak itu tujuan kita sama, yaitu ingin bagaimana tahu bahwa puisi itu harus memiliki nilai untuk guru ya tentang puisi. Tapi anak itu tidak mesti kalau misalnya gini, Bu, saya itu bisa anaknya kan ada yang gini, dia pintar tapi rasa pedenya tidak ada, misalnya begitu. Dia pintar untuk berbicara, menulisnya jelek, dia mampunya hanya dalam menggambar gitu. Jadi silakan di awal diferensiasi itu bisa dibuat dulu di awal atau di tengah pembelajaran bisa seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti Pak Andi yang akan menjelaskan segala macamnya. Yang penting kita ingat bahwa kita itu tidak boleh ke anak itu pokoknya harus seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin tidak seperti itu ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin Pak Andi akan diseminasi bagaimana diferensiasi untuk anak untuk bakat, minat dan bakat, dan insya Allah apa yang Bapak harapkan akan terwujud seperti itu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau menanyakan atau ini mengkonfirmasi, kalau yang ditayangkan ini adalah hanya misi saja, tidak sampai ke misi. Tadinya gini, karena saya menjadikan ini sebagai kesempatan Ibu untuk review. Tadinya saya ingin sampai ke kan di situ nanti di karena kebetulan saya adalah tim penyusun ini Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita sampai ke misi dan tujuan, di situ ada penjabaran. Nah, tadinya saya mau jadikan ini sebagai kesempatan untuk review gitu. Tapi kalau misalkan hanya sebatas visi mungkin tidak bisa ya berubah. Akhirnya sebetulnya ini kan yang disampaikan Pak Andi ini memang bagus. Tapi untuk tahapan visinya nanti ada Bu, atap, budget dan ada. Oh ya, jadi ini hanya visinya aja. Ini adalah salah satu yang disebutkan Pak Andi dulu, tapi masih ada panjang. Oh, panjang. Iya. Itu aja Pak Andi. Oke, baik. Tidak ada lagi atau ada? Barangkali sudah cukup ya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yaitu di sini. Di sini ada prakarsa perubahan ya. Jadi dari tadi visi itu kita itu mau apa yang mau berubah di sekolah ya, seperti itu. Nah, di sini kita ada namanya atap ya. Di sini ada A, ada T, ada A, ada P. Nah, di sini ada awal atau aset ya. Jadi sebelum mengisi ke visi itu kita buat dulu di sini ya. Di sini ada awalnya ya. Awalnya itu apa sih yang menjadi permasalahannya? Nah, di sini itu adalah bahwa aset kita itu punya asetnya itu adalah semua murid memiliki potensi diri dan tantangan zaman ya. Karena sekarang itu udah abad 21 ya, jadi pasti hubungannya dengan tantangan zaman. Kemudian apa sih tantangan yang akan dihadapi ya? Nah, dalam tantangannya ini adalah belum semua murid berkemampuan bernalar kritis, kreatif dan inovatif. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan aksinya? Nah, di sini aksinya adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman ya. Berarti di sini kita bagaimana cara nanti ya untuk menggabungkan dengan teknologi ya, seperti itu, menggunakan teknologi. Yang terakhir yaitu pelajaran. Nah, di sini pelajaran itu adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif dan inovatif. Mungkin itu awal
dari atapnya itu ya prakarsa perubahan ini inisiatif. Kemudian ini ada prakarsa perubahan yang saya buat. Yang saya buat ini adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif siswa pada mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 2 Sumedang. Nah, ini prakarsa perubahannya. Kemudian, nah ini adalah bagja ya, ada inquiry apresiasi. Di sini ini adalah pendekatan ya, yang digunakan untuk program guru penggerak ya, bahwa bagaimana. Nah, di sini ada B-nya itu adalah buat pertanyaan. Kemudian A-nya itu ada ambil pelajaran. G-nya itu adalah gali mimpi. Kemudian J-nya itu adalah jabarkan rencana. Yang terakhir A-nya itu adalah atur eksekusi ya, seperti itu. Nah, di sini saya membuat pertanyaan tadi ya yang berhubungan dengan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, di sana yang pertama itu adalah buat pertanyaan. Apa sih yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan siswa pada mata pelajaran PJOK? Nah, di sini jawabannya adalah mengajak teman sejawat bertukar pikiran terkait tentang pentingnya pengembangan pembelajaran yang dapat mengaitkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif dan inovatif. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana ya menerapkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, inovatif pada mata pelajaran A. Nah, di sini jawabannya adalah mencari informasi dari berbagai sumber tentang kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian mencari informasi tentang model pembelajaran yang tepat ya untuk meningkatkan kemampuan. Nah, tadi bisa digabungkan dengan zaman sekarang ya, teknologi di abad 21 seperti itu. Kemudian, nah di sini ambil pelajarannya. Nah, di sini ada pertanyaannya dulu. Siapa di sekolah ya yang berpengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif peserta didik? Nah, di sini saya mencari contoh ya. Jadi mencari contohnya siapa? Misalkan mencari model, misalkan siapa di sini ada guru, siapa yang gurunya yang harus yang menjadi panutan, misalkan seperti itu, yang bisa mengajarkan yang pernah menjalankan pembelajaran bernalar kritis, kreatif, dan inovatif seperti itu. Kemudian bagaimana memilih model pembelajaran? Nah, di sini mencari model pembelajaran yang efektif ya untuk anak-anak didik kita. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut? Nah, misalkan berdiskusi, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan murid. Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki ya untuk membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kreatif. Nah, di sini menyajikan media pembelajaran ya yang saya lakukan yaitu dengan membuat video pembelajaran mulai yang di YouTube ya, nanti ada YouTube saya Bujur Asepa ya, di sana ada. Kemudian menggunakan barcode ya, pembelajaran yang menggunakan barcode untuk pembelajaran kebugaran jasmani khusus di pelajaran PJAS. Kemudian G-nya gali mimpi. Nah, misalkan di sini apa sih kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan tersebut. Nah, di sini menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan sehingga menarik siswa untuk menyampaikan ide dan pemikirannya. Kemudian bagaimana perasaan saya ketika menyajikan peserta didik ya untuk mampu bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, saya mendorong siswa agar selalu percaya diri ya. Kemudian untuk bisa berpendapat di depan kelas, berani ya, tidak malu-malu untuk ke depan kelas. Kemudian apa yang dirasakan siswa ketika mampu menyampaikan pemikiran dengan kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, di sini secara konsisten menerapkan pembelajaran yang menantang kepada
siswa tersebut. Kemudian apa yang saya lakukan untuk terus menumbuhkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif? Nah, saya berbagi pengalaman kepada rekan-rekan, kemudian kepada rekan-rekan sejawat agar dapat melakukan hal yang sama di kelas seperti itu. Kemudian jabarkan ya di sini apa langkah-langkahnya yang dilakukan. Nah, misalkan tadi menerapkan model dan metode pembelajaran yang mendukung siswa. Ya, jadi nanti bisa berdiskusi kita misalkan mau pembelajaran yang bagaimana seperti itu ya, yang memberikan inovatif, kreatif kepada anak. Kemudian berapa lama target waktu untuk dicapai untuk meningkatkan? Nah, di sini mungkin targetnya kita itu ada di 3 bulan misalnya, 3 bulan, 2 bulan atau 1 bulan, mau yang berapa bulan ya, seperti itu. Kemudian apa tolak ukur indikator keberhasilan atau kemajuan meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif? Nah, di sini adalah dengan targetnya yaitu tolak ukurnya membuat jurnal harian ya, seperti itu. Jadi biar mengetahui bahwa jurnal harian itu anak ini sampai sejauh mana ya, sudah mengetahui tentang bernalar kritis, inovatif, dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara saling menyemangati usaha bersama mencapai peningkatan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, di sini selalu memberi pengarahan kepada peserta didik ketika mereka bermain atau mengungkapkan pendapat ya. Jadi ketika mereka di kelas, ketika mereka mengutarakan pendapat, nah di sini kita sebagai usaha untuk meningkatkan kepada siswa. Kemudian yang terakhir yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, di sini siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan pengembangan pembelajaran. Nah, di sini bisa kita berkolaborasi dengan kepala sekolah atau dengan Bapak Ibu Wakasek seperti itu. Kemudian kapan usaha melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, di sini pembelajarannya dapat melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi kita harus membuat programnya ya, seperti itu. Kemudian siapa yang akan mengarahkan? Nah, di sini kita mengajak kepala sekolah ya, rekan-rekan juga semua. Kemudian bagaimana melaporkan hasil kegiatan? Nah, di sini kita bisa juga bekerja sama dengan teman sejawat ya, dengan rekan-rekan. Dan yang terakhir, siapa yang akan mendampingi untuk memecahkan kesulitan? Nah, mungkin di sini kita membuat forum diskusi ya. Nah, yang kita buat nanti adalah forum diskusinya itu kobel ya, kelompok belajar. Jadi kita bisa berkolaborasi di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk dari tadi prakarsa perubahan. Kemudian ada pendekatan dengan menggunakan bagja ya, yang sudah dipaparkan. Kemudian mungkin sesi tanya jawab, dan nanti ada sesi refleksi ya, yang terakhir. Mungkin barangkali ada sesi tanya jawab atau mau langsung nanti refleksi seperti itu. Bismillah. Sedikit saja, Pak Ami, kebetulan saya mau studi kasus. Kebetulan kan marwahnya kurikulum merdeka itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Karena memang kita membesarkan kepada anak, pembelajaran kepada anak. Pada waktu itu saya mencoba mengelompokkan belajar, kemudian saya pisahkan baik dari auditorinya, visualnya, kemudian psikomotoriknya, dan lain sebagainya. Nah, cuman yang namanya di lapangan, Ibu, kadang di luar prediksi gitu. Ya, setelah misalkan saya mengelompokkan contoh pembelajaran basket, pasti bawah dan dribbling. Kemudian anak dengan kelompok yang lain itu pembelajaran misalkan dribbling dengan membawa bola ke ujung ring misalkan.
istilahnya dalam mengawasi anak. Pada saat itu terjadi insiden ibu ya, sedikit permasalahan, anak cedera, kemudian anak tersebut sampai patah tangannya. Ya itu kan memang di luar keinginan bu ya, yang namanya kejadian di luar prediksi tadi. Nah pertanyaannya, bagaimana, sedikit sharing pengalaman dari Pak Agi, kemudian Ibu, cara meminimalisir resiko yang bisa terjadi atau mungkin muncul pada saat saya mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensi tersebut. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adit. Pertanyaannya di sini bagaimana cara mengatasinya ya, sharing pengalaman mungkin ya, untuk mengatasi siswa yang mengalami tadi resiko ya. Jadi cara meminimalisir terjadinya resiko di dalam pembelajaran, khususnya di mata pelajaran PJS. Mungkin yang pertama yang saya harus lakukan adalah pertama itu adalah sesuai dengan rencana awal pembelajaran yang kita akan lakukan di lapangan seperti itu. Pertama itu adalah sesuai dengan RPP. Kalau sekarang mah bahan ajar ya, seperti itu, modul ajar, apa yang kita lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ada kesepakatan kelas dulu ya, sebelum memulai pembelajaran itu kita harus ada kesepakatan kelas ya. Setelah ada kesepakatan kelas bahwa anak itu bisa apa saja sih yang mau dilakukan nanti, misalnya apa saja yang tidak boleh di dalam kelas, di dalam lapangan ya, seperti itu. Jadi anak itu kita bisa memberikan ruang sedikit ya, tidak banyak kemana saja. Nanti dari kesepakatan kelas itu kita bisa memunculkan yang memungkinkan resiko itu muncul bisa diperkecil ya, seperti itu. Misalkan nanti kesepakatannya tidak boleh keluar dari lapangan misalkan, seperti itu. Kan biasa anak-anak kan kadang ada yang lari-lari kemana gitu ya, seperti itu. Nah kemudian misalkan kesepakatan yang lainnya adalah tidak boleh bercanda yang berlebihan, misalkan seperti itu. Kemudian tidak boleh selain itu mungkin awal dari resiko itu, kejadian itu apa dulu kan, mungkin ada awalnya dari gesekan dari teman, biasanya ada ucapan yang tidak enak, akhirnya disutrukan atau apa seperti itu. Jadi di kesepakatan kelas bisa untuk memperkecil resiko ya, bahwa kita dalam pembelajaran kita lakukan di lapangan, khususnya di lapangan itu lebih berat ya daripada di kelas, karena kalau di kelas lebih sempit karena di satu ruangan. Kalau di lapangan mungkin luas dan bisa bergabung juga dengan teman-teman yang lain ya, karena di lapangan itu banyak kelas yang lain juga olahraga seperti itu. Yang pertama itu dengan kesepakatan kelas. Yang kedua adalah supaya anak itu tidak resikonya besar ya, yaitu menanyakan dulu ya anaknya ini kenapa ya. Misalkan di awal pembelajaran itu apakah ada yang sakit, apa ada yang permasalahan dengan kondisi badannya, seperti itu. Jadi kita mengetahui dulu bagaimana kondisi anak, barangkali nanti resikonya ini cedera ataupun misalkan ini sakit, pingsan, jatuh ya, atau misalkan patah tulang. Mungkin awalnya dulu takutnya ini siswanya awalnya punya jatuh, misalkan pingsan lah, biasa pingsan, akhirnya jatuh keselokan kan, biasanya anak-anak suka lari-lari kan, di sini ada selokan, akhirnya jatuh. Nah kan itu bisa terjadi patah tulang, misalkan amit-amit ya, seperti itu. Nah itu yang kedua adalah tadi menanyakan kondisi anak. Yang ketiga adalah untuk di lapangan, yaitu bisa mengontrol. Kita bisa melihat anak-anak, keaktifan anak-anak, mana yang anak aktif, mana yang tidak aktif. Nah nanti di dalam pembelajaran itu kita bisa membuat kelompok-kelompok
ya, membuat kelompok, misalkan ini yang sudah mahir, ini yang tidak mahir. Nah, nanti kita bisa kelompokkan agar pembelajarannya bisa terkontrol seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang menjelaskan seperti itu. Maka itu dulu yang bertanya. Siap Bapak, terima kasih. Ya, salam sejahtera bagi semua. Terima kasih buat kesempatan ini yang diberikan oleh saya. Tadi penyampaian pertama itu bicara masalah visi ya, pembentukan visi. Lalu kemudian yang kedua saya lihat ada atap gitu ya. Atap itu ini saya coba lihat tadi secara penjelasan tadi, ini sepertinya masuk kepada dalam artian melihat keunggulan dan kelemahan dari siswa dulu gitu ya, sehingga siswa itu nanti kita dapat tujuan mau seperti apa kita, mau kita bangun seperti apa itu kan seperti itu. Mungkin atap ini saya pahami ya, artinya menjadi sebuah tujuan gitu ya. Nah, sekalipun mungkin atap tadi ada tantangan, ini semua saya lihat sepertinya merupakan tujuan gitu ya. Nah, kemudian ada bagja gitu tadi, bagja. Nah, bagja ini cuman saya tidak dapat mengerti apa itu hubungan bagja ini tadi dengan atap tadi, lalu kemudian kepada visi, karena saya belum dapat, karena kita dari pertanyaan tadi dan kepada penjelasan masuk kepada metode pembelajaran ya semuanya, tetapi tidak kepada yang namanya kepada hubungan ya mungkin saya nggak bisa dapat gitu ya, barangkali saya artinya belum saya dapat artinya kepada visi dan kepada atap dan kepada bagian tersebut gitu ya, karena memang kepada kasus pembelajaran semua di dalam kelas dan kepada pembelajaran mata pelajaran. Nah, maksud saya di sini saya hanya cuma sekedar bertanya untuk hubungan visi dan atap dan bagian ini perlu dijelaskan supaya dapat, karena saya awal pembicaraan tadi ada bicara visi kepada misi gitu ya, dan itu yang memang misi belum masuk, apakah memang sudah masuk ke situ atau enggak, saya memang belum dapat di situ. Jadi saya hanya cuma bertanya hubungan visi dan atap dan budget tadi supaya dapat diperjelas mungkin ya, seperti itu. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih. Tadi mungkin dari visi, kemudian ada atap, ada bagja. Nah di sini sebelum keluar visi itu ada atap dulu. Ya seperti itu, bahwa atap ini di sini adalah inisiatif ya untuk menciptakan perubahan di sekolah. Ya jadi mulai dari kita itu mau perubahan apa di sekolah itu, seperti itu. Kemudian sebagai guru penggerak atau peran guru ini sebagai agen perubahan ya, yang bertujuannya adalah untuk menuntut pada siswa ya adanya pendidikan yang lebih baik, inovatif ya dan kreatif tadi, yang berpusat pada peserta didik. Nah, hubungannya dengan tadi bagja itu adalah pendekatan ya, pendekatannya, cara untuk mendekatkan kepada siswa bagaimana untuk dalam pembelajarannya. Itu hubungannya dengan visi yang di sini itu adalah pendekatan yang digunakan dalam program guru penggerak ya, untuk memperdayakan guru dalam menciptakan perubahan yang lebih positif ya, seperti itu. Misalkan pendekatan ini berfokus pada penguatan ya, kemudian berfokus pada potensi yang ada pada siswa. Kemudian ada juga aspek positif yang untuk memaksimalkan dampak positif yang ada di sekolah dan komunitas pendidikan yang ada di sekolah ini. Nah, jadi dengan adanya bagja kita mengetahui apa sih yang mau dikembangkan di sekolah ini. Nah, kemudian tadi banyak pertanyaan-pertanyaan, dari sana kita bisa menggali ya. Tadi ada gali mimpi, kemudian ada ajarkan. Nah, di sana kita bisa menggali apa sih yang mau dieksplor. Tadi adalah saya ingin mengembangkan kepada anak itu bernalar kritis, kreatif dan inovatif. Nah, akhirnya hubungan
sekarang nanti tadi bagja itu kemudian nanti ke visi sekolah seperti itu. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Pas ketepatan tuh saya ini memang saya guru agama Kristen. Di kelas 9 sekarang mungkin Bapak Ibu pasti kenal dengan Elekta ya. Ya Elekta itu orangnya pinter, kayaknya eksakta ya, itu mungkin pinter ya. Tapi kalau untuk bidang-bidang yang disebut dengan, saya lihat dia tidak bisa mengikuti temannya lebih apa memang, tapi memang bisa sih. Cuma kenapa gitu? Kok dia malah lebih artinya gak bisa lebih ini daripada teman-temannya gitu. Jadi kalau saya coba bertanya sesuatu, dia gak bisa membuat sebuah perkataan atau sebuah kalimat yang lebih menjelaskan secara saya dari hati nurani atau seperti ya masih kurang gitu. Nah maksud saya seperti apa untuk pendekatan hal seperti itu gitu, yang hubungannya dengan, karena memang agama ini kepada hati nurani ya, itu kepada kalau misalnya kepada yang namanya kognitif ya, kemampuan untuk berpikir, mungkin kalau dia eksakta atau mungkin apa dia memang kemampuannya di sana kan saya lihat dia bukan sangat kurang, tapi saya lihat kalau saya bandingkan dengan teman-temannya yang tidak pintar dengan matematika, dengan semuanya, artinya kalau diajak bicara masih bisa gitu, dia masih inilah kurang lari gitu kan. Iya, oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya hanya sedikit menambahkan ke Pak Adit dulu ya. Nah, tadi kan yang ditanyakan oleh Pak Adit itu bagaimana penerapan diferensiasi pada pembelajaran PJOK mungkin ya Pak ya, seperti itu. Nah, ketika terus yang akhirnya bagaimana menangani supaya tidak terjadi permasalahan seperti yang jatuh sampai patah gitu kan. Nah, oh iya sekedar Pak YT yang akan diangkat abinya Bu, Bapak pertemuan Abi Widi di videonya karena ini akan dijadikan penemuannya kakek di SMP 2 kamu Abi kamu laporan banyak ke video pertanyaan Pak Adit jadi. Nah sebetulnya untuk saya pribadi Pak bukan karena bukan basicnya dari olahraga ya. Nah sementara kalau yang namanya pembelajaran diferensiasi yaitu kita harus tahu dulu minat dan anak. Contohnya anak saya sendiri Ibu Bapak ya, yang namanya Ratu itu dari SD Pak, dia takut dengan renang, jujur Pak, sampai ketika mau ujian kelas 6 pun padahal guru olahraganya itu duh main nih mau ujian seperti itu kan, tapi memang dia takut. Saya sendiri sebagai ibunya berusaha untuk meyakinkan bahwa nih kalau memang pelajaran olahraga itu sangat banyak sekali manfaatnya terutama renang, tapi untuk pelajaran yang lain dia suka gitu, tapi yang namanya renang luar biasa dia sangat ketakutan ya, sampai akhirnya jujur ya Ibu Bapak mohon maaf kadang-kadang saya suka gini Bu, tolong izin Bu ke Pak Adit, kebetulan ketemu ya Pak waktu itu di sana saya tidak tahu ternyata Bapak itu gurunya gitu kan. Ibu bikin malu Neng aja, kenapa? Ibu kenapa bilang Neng? Saya nggak bisa berbohong gitu. Saya tadi niat saya itu ingin mencari solusi bagaimana nih anak saya itu betul-betul tidak bisa untuk mengikuti renang. Ya akhirnya dia kan alhamdulillah kalau belajar itu di kamar itu belajar sama belajar gitu, alhamdulillah ya Pak ya. Tapi untuk pas ke renang nih, Ibu besok ada kegiatan apa, ada acara apa, Neng ikut, kenapa? Pas dilihat status temannya, oh ada renang pantes kata saya kan gitu ya. Nah kebetulan waktu itu jadwal renang kelas saya di tempat yang sama, saya ketemu Bapak. Saya bilang bahwa Ratu nggak bisa hadir gitu. Ternyata dia mungkin izin ke bapak lain, makanya dia marah kan. Ibu kenapa bilang begitu? Jadi akhirnya malu sama Pak Adit, aku berbohong. Nah mungkin sebetulnya niat saya itu sengaja ada sedikit sengaja biar ada rasa malu yang akhirnya dia mau ikut berenang. Itu tujuan
tujuan, karena meyakinkan bahwa renang itu tidak apa-apa, bisa gitu. Kalaupun misalnya yang lain di ketinggian 110 mungkin di atas 4 meter gitu kan. Nah gitu ya, tujuan saya itu, mohon maaf ya Pak. Nah kembali lagi ke diferensiasi. Nah Bapak juga karena saya bukan basic olahraga tapi sedikit ya Pak, mungkin ada ini karena kebetulan ini ada temuan ketika pendampingan ini adalah pertanyaan dari Bapak juga. Nah bahwa memang ya Pak ya, yang namanya renang itu mungkin tuntutan Bapak dari program pembelajaran di modul ajar bahwa anak itu harus betul-betul menguasai renang dengan gaya itu, dengan kedalaman seperti itu mungkin ya dalam modul ajarnya. Tapi kita juga harus tahu dulu bahwa minat dan bakat anak itu tidak sama ya. Nah dari sekian yang ada di kelas mungkin ada beberapa anak yang tidak senang dan dengan renang. Nah berarti Bapak juga kembali merefleksi diri bagaimana nih caranya untuk anak yang betul-betul tidak senang dengan renang tapi modul ajar dan tujuan Bapak itu harus tercapai, kan seperti itu ya. Tidak bisa oh ini udah memang tidak mau renang akhirnya udahlah kamu diam, nggak bisa kan, seorang guru mungkin tidak seperti itu. Tapi kita sama-sama merefleksi. Untuk saya pribadi karena saya tidak bisa memberikan solusi ya, maaf, mungkin ini dijadikan acuan buat saya bahwa mungkin gimana kalau memang yang tidak suka renang, yang penting meren asal kebasuhan melalui Pak gitu, gitunya minimal dengan kebasuhan Bapak memberikan nilai lah gitunya. Tapi insya Allah dengan seperti itu misalnya kita bagikan dulu, kalau yang memang dia berpotensi dalam renang misalnya dari 30 misal 20 memang mengikuti pembelajaran Bapak, yang 10 misalnya yang 3 masukan Bapak sedang hukum manawi gitu, yang 7 hanya dalam setengah meter gitu pun tempat dan diferensiasinya. Memang Abi untuk saat ini selama ini Abi melaksanakan pembelajaran kelas menggunakan diferensiasi dan sangat terasa hasilnya, betul-betul sangat terasa. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sini juga bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau dalam PVOK mungkin dengan sharing dengan Pak Aki memang saya tidak tahu. Nah, dalam segi renang mungkin hal seperti itu dulu ya. Mudah-mudahan dengan mengenal air, babasahan kan mungkin ada minat, oh ternyata ketika dia hanya mencelupkan kakinya aja terus sementara dia mau bisa bergaya ini gaya itu, mungkin dengan hadir seperti itu aja. Yang penting dalam pertama yang harus kita fokuskan adalah menyemangati aja anak dulu ya, karena semua saya di SD juga seperti ini. Ada anak yang betul-betul manja, kemudian dia latar belakangnya cereng, akhirnya dimanja dari mulai bunda, nenek sampai nenek-nenek sebelah sampai kesananya ya, manja betul-betul sangat diogoh, yang akhirnya ya seperti itu. Akhirnya kalau dia malas tidak sekolah ya udah nggak mau. Tapi untuk saya seperti ini, dia masuk, yang penting semangat aja dulu untuk masuk aja ke kelas. Adapun seperti ini, anak yang lain mendapat nilai 100, dia mengerjakan soal 10 nomor baru dapat 100. Tapi anak yang ini hanya 1 nomor saya kasih nilai 100, dia merasa bangga, wah hebat saya 100. Nah ini kan hanya 1 nomor Pak, tapi buat dia minimal buat dia semangat aja dulu. Oh sekarang saya dapat nilai 100 padahal mengisi nanti hiji, jaga hiji teh kayak ngirom bisa temenan, tidak jadi masalah. Yang penting semangati aja dulu ya. Tapi punten bukan gitu, memang terjadi dari anak saya Pak. Emang Ratu paling malas renang Pak, ketiasa. Jadi rasa ketakutan apalagi setelah meninggal papanya itu dia jadi besar Bu badan bukan ya, setelah meninggal suami Abi kan merangkai bukan balik kan jatuh arah-arah. Apakah memang mereka saat itu ikut meren sarang Abi merasakan penderitaan seorang istri ya. Nah mungkin seperti itu yang akhirnya setelah papanya meninggal bukan berarti mereka ini mungkin hatinya agak bebas, mungkinnya dia selama ninggalin menjadi orang tua bolak-balik rumah sakit terus seperti itu, yang akhirnya sekarang mungkin udah terlepas dari rumah sakit, seperti itunya Pak. Nah putra anak karena gendut ombong menurut Pak males pisan, mohon dukungan dari Bapak Ogen ya, minimal Pak ancur-ancur kacai itu gitu Pak, ini males pisan Pak untuk penting diferensiasinya seperti itu. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti Bapak bisa berkolaborasi dengan Pak Anggi bagaimana membuat semangat motivasi ke anak itu saja ya Pak ya. Nah selanjutnya untuk Bapak tadi ya, bahwa tadi saya itu masih pusing kan, yang sementara yang didiskusikan tentang visi ya Pak, visi sekolah. Nah memang betul Pak Anggi itu adalah CGP saya yang banyak inovatifnya Pak, sampai di PP yang lain dalam satu kelas Pak Anggi itu sering dapat acungan jempol karena inovatifnya ya. Ya tepuk tangan untuk Pak Anggi ya. Mudah-mudahan ngampung ya Pak ya, jendela malukan. Mudah-mudahan diimplementasikan. Cuman karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf ya
terus Bapak berikan apa ini atap, kenapa muncul atap, kenapa muncul baja dan segala macamnya. Nanti akan diperjelas di luar ini mungkin Pak ya, karena tujuannya gini, ketika kita akan membuat visi sekolah, langkah-langkahnya yaitu apresiasi inquiry. Itu pertama, itu adalah aset yang kita miliki di sekolah ini. Kemudian melalui atap, nah apa itu atap? Seharusnya memang Pak Anggi itu menjelaskan atap itu apa, baja itu apa, apresiasi inquiry itu apa, dan inisiatif apa yang akan dilakukan di SMP 2 itu akan menggunakan waktu yang agak lama. Nah untuk saat ini mungkin Pak Anggi mohon maaf Ibu dan Bapak, hanya segaris besar-besarnya aja bahwa Pak Anggi akan mendesiminasi, mendiskusikan tentang visi sekolah, hanya itu ya Pak ya. Nanti insya Allah Pak Anggi ada waktu bisa. Cuman yang tadi yang Pak Anggi terapkan adalah langkah-langkahnya ya Pak ya. Jadi memang seharusnya atap itu dijelaskan, apresiasi kiri itu seperti apa, sampai kok ada bagja gitu. Yang setahu kita bagja itu adalah tukang apa? Oh bahagia, bagja itu betul ya Bu, bahagia. Terus yang saya tahu di situ dulu mah bagja terkenal tani bagja gitu ya. Betul Bu, betul Ibu hebat-hebat di sini ya. Betul sama. Memang untuk saya juga sebelumnya apa itu atap, setahu saya atap itu di atas. Ternyata atap itu adalah singkatan gitu ya. Nah, memang Bapak bagus dengan Bapak memberikan pertanyaan, berarti selama Bapak hadir di sini Bapak berpikir ya. Otomatis bagus ya, otaknya dipakai untuk berpikir Pak. Jadi memang kalau sekilas kalau ya udah biarkan aja Pak Anggi berbicara. Yang penting saya mengikuti, saya mendukung apa yang program Pak Anggi. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Ada yang mau diteruskan, refleksi dulu ya. Ya. Mungkin itu ya Bapak, Pak Dir ya, punten segala kakilan putra Abi. Mungkin Abi juga memang tidak bisa menjawab karena bukan basic olahraga, minimal Abi memberikan pandangan seperti itu ya. Untuk Bapak juga ya Pak, nanti biar Pak Anggi menjelaskan segala macam. Ya, mungkin kesimpulan udah ya. Sekarang ke refleksi ya Ibu. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa memaparkan refleksi kegiatan hari ini, diseminasi visi ya perubahan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Sumbar. Ya, saya Sari Kristina SPD. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia kelas 8. Mendengar tadi pemaparan yang sudah Pak Anggi jelaskan tentang visi dari sekolah itu, dari yang diambil dari harapan tentunya semua keluarga besar SMP 2 apa, memang ternyata sudah ada kesamaannya Pak ya tentang pemaparan visi yang tadi dengan harapan-harapan kita. Salah satunya kita kan ingin murid yang berkarakter dan berakhlak yang baik gitu, dan tadi sudah tertuang contohnya di religius, talented, dan terus berkarakter berperilaku yang baik gitu ya yang tadi. Terima kasih sekali atas ilmu baru yang sudah diberikan gitu. Jadi setidaknya ada pencerahan juga buat saya khususnya. Oh ternyata untuk membuat sebuah visi sekolah itu tidak semudah itu, tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu orang, tapi memang harus melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah. Biar apa? Agar semua visi itu memang mengakomodir gitu ya. Dan mudah-mudahan visi yang kita harapkan itu memang bisa terwujud gitu dan bisa terlaksana dan terimplementasi dengan baik. Mungkin itu saja refleksi yang dapat saya berikan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah ya, rangkaian kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Harapannya dengan kegiatan ini apa yang menjadi visi SMP Negeri 2 Sumedang ini bisa terwujud. Kemudian seperti tadi sudah disampaikan dan didiskusikan bahwa tujuan kita adalah membentuk generasi atau siswa SMP Negeri 2 Sumedang yang berkarakter, kemudian berakhlak mulia seperti tujuan visi misi kita ya. Kemudian
saya sangat berharap dengan adanya guru CGP ini memberikan warna baru pada SMP Negeri 2 Sumedang, memberikan kontribusi yang lebih baik pada peningkatan pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Sumedang. Harapannya selain CGP yang sekarang, mungkin nanti ada lagi peserta yang lain. Ibu bapak, saya harapkan nanti semangat lagi untuk mengikuti jejak Pak Anggi ya, menjadi CGP sehingga ya semangat ibu bapak ya. Ini masih muda-muda ibu jadi jadi supaya apa, SMP Negeri 2 semakin maju dan sekolah hebat ini akan terwujud ya. Mungkin kedepannya visinya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Silahkan itu ada di tangan ibu bapak semuanya ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Wakasek. Mangga Pak Payun bisa ya. Demikian diskusi yang dijalankan di dalam pendampingan individu ini. Nah, mohon maaf tadi kepada Ibu dan Bapak semuanya. Jadi untuk diskusi ini, untuk menjadikan sebuah visi di SMP 2 ini mungkin tidak bisa maksimal ya, karena keterbatasan waktu dan yang hadir pun seharusnya kan kalau membuat visi itu banyak ya, supaya dari masing-masing guru itu bisa mengeluarkan pendapatnya. Nah, tadi sedikit kembali mereview yang udah, bahwa membuat visi itu tidak semudah kita membalikan tangan ya. Jadi melalui tahap tadi, yang pertama adalah apresiasi inquiry, kemudian lewat atap, bagja, dan dari situ sebelumnya adalah muncul dulu ya inisiatif perubahannya. Insya Allah apalagi yang dipimpin Ibu Wakasek nanti membuat visi akan berjalan dengan lancar dan membuat visi yang hebat. Karena sebuah visi itu bukan hanya cepat diingat, enak didengar, tapi ternyata harus berdampak pada sekolah ini juga, dan melihat bagaimana karakter kemudian aset yang dimiliki oleh SMP 2. Mungkin demikian. Terima kasih atas segala waktu dan semuanya, terutama Ibu Wakasek yang sedang mengajar dari tadi terganggu terus. Ibu juga Bapak Guru, terima kasih banyak. Dan kembali bahwa Pak Anggi adalah CGP saya, laki-laki satu-satunya, yang 5 perempuan mata panggantengna diabdi mas segala sesuatu Pak Anggi deh gitu ya. Karena memang Ibu Wakasek juga tadi belum tahu bahwa Pak Anggi adalah CGP yang sangat inovatif Pak. Bu diakui oke di kelas gitu oleh fasilitator. Cuman melihat Pak Anggi itu sepertinya sibuk terus ya Bu. Nah, mudah-mudahan hasil CGP walaupun hanya modul 1.4 baru sampai rukol, dan hari ini pun ada jadwal rukol ya Pak ya, tentang kelompok, bisa untuk selanjutnya mengimplementasikan ya. Apalagi tadi harapan membuat visi di SMP 2, mudah-mudahan Bapak dengan teorinya bisa disampaikan kepada. Mungkin terima kasih, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.